Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini berbicara mengenai nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma agar mereka dapat saling sehati sepikir. Nah, sehati sepikir dalam nats ini artinya harus saling kerjasama, harus saling menghargai, harus saling pengertian dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain, dengan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Dalam terjemahan lain, nats ini juga berbicara demikian, hiduplah rukun satu sama lain, janganlah bersikap tinggi hati, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Artinya bahwa sehati sepikir atau hidup rukun dalam jemaat dapat terwujud, yaitu jika di dalam jemaat tidak ada yang tinggi hati, tidak ada yang sombong, yang hanya mau bergaul, tidak ada lagi perasaan yang merasa diri paling pandai daripada yang lainnya. Nah, tetapi sebaliknya, jemaat dapat memiliki kerendahan hati, mau bergaul dengan semua orang tanpa memandang kedudukannya, memandang jabatannya, serta dapat bekerja sama tanpa merasa diri paling pandai. Karena gaya hidup yang selalu rendah hati dapat menunjukkan bahwa ada Roh Kudus di dalam hati seseorang. Dan kesombongan serta keangkuhan dalam jemaat juga tidak akan berdampak positif, melainkan membawa dampak negatif. Seperti dalam Amsal pasal 13 ayat 10a dikatakan bahwa keangkuhan hanya akan menimbulkan pertengkaran. Hal itu jelas bahwa kesombongan itu hanya akan berdampak negatif, akan membuat di dalam jemaat itu akan ada pertengkaran, perpecahan, dan perselisihan. Nah, tetapi sebaliknya, kerendahan hati dapat membawa kedamaian di tengah-tengah jemaat. Untuk itu Paulus tidak ingin para jemaat di Roma terpecah karena sikap tinggi hati, keangkuhan, dan kesombongan. Bahkan dampak dari sehati sepikir, dampak dari kesombongan tadi tidak hanya berdampak negatif di dalam jemaat, tetapi juga dapat berdampak negatif kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mengapa demikian? Bagaimana orang-orang di luar Kristus dapat mengenal Kristus jika gaya hidup orang-orang pengikut Kristus saja masih sering hidup dalam perselisihan, masih hidup dalam pertengkaran karena sikap hati yang angkuh. Nah, demikian juga dengan kita saat ini. Paulus juga ingin agar setiap kita yang adalah jemaat Tuhan dapat memiliki kerendahan hati. Mungkin secara tidak sadar kita seringkali menyombongkan diri dengan merasa bahwa diri kita paling benar, pendapat kita adalah pendapat yang paling benar. Atau kita hanya mau bergaul dengan orang-orang yang memiliki ketenaran, kedudukan, dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita tidak mau menghargai pendapat orang lain, kita tidak mau menghargai pendapat orang-orang yang biasa, yang tidak memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, mari kita merefleksikan firman Tuhan pagi ini. Mari kita belajar untuk hidup rendah hati karena dengan adanya kerendahan hati, maka akan membawa kedamaian dalam jemaat. Nah, selain itu kita juga dapat menjadi berkat dan dapat menunjukkan bagaimana sesungguhnya cara hidup para pengikut Kristus. Demikian firman Tuhan, biarlah dapat memberkati kita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga memiliki hati yang rendah hati yang mau mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.